Assalamualaikum. Akang Teteh, kita mulai aja ya. Waalaikumsalam, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan sehingga kita semua bisa bergabung dan berkumpul dalam forum Zoom pada siang hari ini untuk mencari ilmu dan juga kebenaran. Tak lupa salawat dan salam kita lantunkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama berdoa semoga acara ini dirahmati Allah dan kita diberikan sudut pandang yang benar, bijak, dan lurus sesuai petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Selamat siang, Kang Teteh semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah, senang sekali. Sebelum kegiatan ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hafsa Munaro sebagai moderator klinik skripsi kedua kali ini. Nah, jadi klinik skripsi pada hari ini berjudul Kembangkan Judulmu, Temukan Metode. Ada Bu Desi Fatin Fauzia, MPD. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sedikit serak, tapi tidak apa-apa ya. Ya, Mudah-mudahan alhamdulillah terdengar jelas suara Ibu. Iya, Bu. Nah, jadi klinik skripsi pada kali ini merupakan kelanjutan materi dari klinik skripsi sebelumnya, yaitu yang berjudul menentukan topik masalah untuk pembuatan judul skripsi. Kegiatan ini terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama, namanya pemaparannya, saya akan membacakan sesi pemateri terlebih dahulu. Nama Desti Fatin Fauzia, lahir di Bandung bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1988. Tahun 2008 dan 2010 sebagai penulis, kemudian meraih juara 1 Lomba Baca Puisi Trofi Taufik Ismail. Tulisannya pernah dimuat di Belia Pikiran Rakyat, Literat, Buletin Sastra Ali Solo, Jurnal Nasional, dan Proceeding Internasional. Bukunya antara lain Antologi Puisi Bersama Perempuan Asa Sihir Terakhir 2009, Meneroka Bahasa Pengantar Bahasa Indonesia bagi Mahasiswa 2016, E-Comics Portable Bahasa Indonesia Kelas 7 2017, Antologi Puisi Bersama Doa bagi Ibu Pertiwi yang berkabung 2018, Trilogi Puisi Berkait Sebelum, Saat, Sesudah Ziarah Batin 2018, buku petunjuk penggunaan website Indonesia Menulis berbasis kecerdasan jamak untuk menulis cerita pendek 2018, E-Comics Portable Bahasa Indonesia Kelas 8 2018, dan E-Comics Portable Bahasa Indonesia Kelas 9 2018. Pada 2020, puisinya masuk dalam antologi 150 puisi ASEAN yang diadakan Lomba Menulis Puisi Se-ASEAN yang diselenggarakan oleh Prospes. Penulis juga menulis cerita anak pada antologi cerpen Detektif Anak Sabuk Berinisial P pada tahun 2020 dan meraih juga favorit Lomba Mendongeng untuk Bangsa kategori kolaborasi ibu dan anak yang diselenggarakan oleh Kipma Ibu Profesional. Sekarang penulis menjadi dosen di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unpad dan sedang melanjutkan studi S3 di Universitas Pendidikan Indonesia. Moto hidupnya adalah hidup berkah menjadi penulis, pendidik, istri, dan ibu yang baik. Masya Allah, sangat begitu luar biasa ya teman-teman. Yang dapat contoh prestasi yang begitu banyak seperti materi kita. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai kegiatan ini. Untuk Ibu Desti Fatin Fauzia MPD, kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih Teh Hafsah. Teh Hafsah dan teman-teman yang lain, terdengar tidak suara Ibu kalau Ibu tidak menggunakan headset? Terdengar Bu, terdengar jelas. Oke, baik, terima kasih.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para panitia dan para peserta. Berarti ini angkatan 2018 ya, untuk yang akan mau skripsi. Banyak nih di sini 2018-nya. Mudah-mudahan banyak ya, karena sepertinya satu semester Ibu hilang nih di angkatan 2018. Jadi mudah-mudahan nanti yang Ibu sampaikan sebenarnya ini hanya mengingat kembali, karena Ibu yakin kalian sebenarnya sudah mendapatkan mata kuliah yang betul-betul mumpuni dari pembelajaran, baik itu dari sastra, apalagi metode penelitiannya. Karena pada saat Ibu cek di TOR, sebenarnya ini konsepnya ke metode penelitian. Jadi mudah-mudahan pada saat nanti Ibu mengingatkan kembali, kalian juga jadi terpancing kembali gitu. Dia tidak dari nol, tetapi kalian melanjutkan sinkron-sinkron yang Ibu sampaikan sehingga menjadi jembatan untuk kalian nanti lancar pada saat sempro. 2018 Januari ya katanya ya akan sempronya ya rencananya. Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. mudah-mudahan dimudahkan dan Amin. melancarkan. Baik, amin. Sudah tidak sabar ingin pakai toga ya. Baik, Ibu izin share materi saja langsung ya. Ini judulnya menarik sekali sebenarnya. Ibu dapatkan dari panitia, ini bukan Ibu yang mengajukan, jadi kembangkan judulmu, temukan metode penelitian untuk skripsimu. Tapi ingat bahwa pada saat kita mau melakukan penelitian skripsi, hal yang pertama dilakukan adalah mengamati. Jadi apa yang ada di lapangan, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita teliti, agar kita juga nanti lancar pada saat proses melalui pendahuluan di bab 1, ke bab 2, dan ke bab 3. Nah, ini katanya klinik skripsi ini kedua ya, berarti yang pertama sudah pernah ada. Kalau pertama sudah pernah ada, kalian juga sudah membahas mengenai judulnya, makanya yang sekarang itu langsung ke metode. Tapi ini tidak bisa serta-merta kita lepas begitu saja dari judul. Karena mau bagaimanapun, pada saat kita mau jalan-jalan, kita mau menuju suatu tempat, berarti harus punya tujuannya dahulu. Nah, di dalam penelitian, tujuan itu adalah judul kita, baik penelitian kuantitatif ataupun kualitatif. Walaupun nanti di jalan kualitatif itu bisa berubah-ubah judulnya sesuai dengan apa yang didapatkan di proses analisis pada saat penelitian berjalan. Tetapi kunci judul itu megang, karena bagaimanapun dari mulai latar belakang, nanti memulai variabel, itu kekuatan judul betul-betul nanti konsepnya akan sangat besar pada saat kalian melakukan sebuah penelitian. Nah, ini skripsi yang telah diambil. Kalau ada pertanyaan ini, berarti para peserta itu sudah memegang judul. Ya. Kalau ada pertanyaan ini, berarti para peserta sebenarnya harus sudah memegang judul. Mengapa? Karena dia bertanya bahwa judul skripsi yang diambil itu yang ditentukan metodenya apa. Kayak gitu. Lalu yang kedua, apa sajakah hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih metode penelitian untuk skripsi? Nah, metode penelitian untuk skripsi ini itu hal yang harus diperhatikan dalam memilih metode penelitian untuk skripsi, apa saja ya judul tersebut. Dari judul tersebut kita tahu apakah kita mau konsepnya itu latar belakang yang kita gunakan itu mau dibawa ke arah mana.
Karena latar belakang, setelah latar belakang itu turunannya rumusan masalah. Dan di rumusan masalah itu kalian lahirlah metode-metode penelitian. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai hanya sekadar copy paste di kunci rumusan masalah dan latar belakang. Karena kunci utamanya masuk gerbang tiketnya kalau mau ke jalan tol itu ada di latar belakang dan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah kalian yang pertama, misalnya di rumusan masalah ada 3 nih, ada rumusan masalahnya 3. Yang pertama itu mendeskripsikan, berarti nanti di analisis itu kalian harus mendeskripsikan pakai metode apa. Lalu bertanya keefektifan. Pada saat kalian bertanya di rumusan masalah keefektifan, di situ kalian langsung berpikir juga, oh kalau mengefektifkan, kalau menilai berarti metode apa ini yang cocok? Kualitatif atau kuantitatif. Lalu tiba-tiba di rumusan masalah kalian itu ada menjelaskan atau memaparkan atau mengamati atau menganalisis. Itu masuk apa lagi nih metodenya? Jadi sebenarnya pada saat kita bicara metode penelitian, berarti kita itu harus betul-betul sudah memegang judul dan bab 1 kita. Jadi jangan sampai, kalau saya mau, pokoknya penelitiannya mau eksperimen, kalau saya penelitiannya mau kuasi saja, kuasi eksperimen biar hanya 2 kelas atau hanya 1 kelas begitu, atau pra eksperimen saja yang gampang, atau mau PTK saja, pokoknya kan kalau PTK yang penting ada 3 siklus. Tidak seperti itu. Tapi keterkaitan dari latar belakang yang kita ambil, kerumusan masalah itu baru lahir ke metode penelitian. Nah, poin 3-nya katanya bagaimana cara mengembangkan judul skripsi yang menarik. Nah, di poin 3 balik lagi ke judul. Jadi sebenarnya poin yang ketiga ini harusnya kita pikirkan dari awal. Bagaimanakah cara mengembangkan judul skripsi yang menarik? Judul skripsi yang menarik adalah judul skripsi yang memberikan sesuatu manfaat kepada lingkungan dan kepada si peneliti. Jadi kalau kalian mau melihat apa yang menarik di dalam lingkungan kalian, pertama, kalian harus menjadi observer yang baik. Kalian harus menjadi pengamat yang baik. Kalian harus menjadi pembaca yang baik. Karena kita tahu, misalnya nih, saya kemarin sakit, kebetulan ibu kemarin sakit nih. Ibu tidak akan bisa cepat sembuh kalau ibu tidak memahami diri ibu sendiri. Bagaimana cara ibu memahami diri sendiri? Oh, saya suara hilang. Kemungkinan saya radang tenggorokan. Itu kan prediksi ya. Itu namanya hipotesis. Nah, di hipotesis ini, lalu saya berpikir, kalau saya mau sehat, berarti saya harus minum obat apa? Metode penelitian itu obatnya apa? Gitu. Jadi pada saat kita mau mengambil variabel, kita juga harus berpikir bahwa si sakitnya apa, obat yang cocok apa. Jangan sekadar kita hanya, oh ini kayaknya bagus nih tekniknya, oh ini kayaknya bagus nih strategi pembelajarannya, atau saya mah hanya memahami pendekatan sosiologi sastra, makanya saya mau masukkan ke cerpen, misalnya kita sebut saja cerpennya Mawar Merah gitu ya. Itu tidak bisa. Kita harus baca dulu Mawar Merah itu di dalamnya ada sosialnya tidak. Baru kan kita menemukan pendekatan sosiologi sastra dengan metodenya apa? Oh, karena saya menganalisisnya dengan pendekatan sosiologi sastra, berarti yang saya ambil metodenya adalah kualitatif. Karena kita menganalisis data. Kita ada data di sana dan kita langsung menganalisisnya. Beda kalau kuantitatif. Kalau kuantitatif itu nilai yang keluar. Kalau nilai yang keluar, berarti harus ada yang diuji cobakan. Poin keempat, katanya bagaimanakah caranya memilih metode penelitian yang baik dan sesuai dengan judul yang akan dibahas. Metode penelitian semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Tapi yang cocok itu sesuai dengan konsep penelitian kita. Jadi tadi misalnya kalian menganalisis
cerpen atau novel, sebut saja Mawar Merah. Karena kalian pahamnya itu pendekatannya sosiologi sastra, kalian tiba-tiba nembak saja pakai pendekatan sosiologi sastra, setelah itu dari kualitatif deskriptif begitu ya. Tapi pas dibaca ternyata tidak ada sosial-sosialnya. Lalu apa yang mau dianalisis? Lalu apa yang mau dipaparkan di dalam sintaks-sintaks metode penelitiannya? Apa yang kalian dapatkan? Gitu. Jadi memang harus lahir dari kebutuhan. Jadi pada saat kalian mau memulai mengambil judul, betul-betul amati, lalu yang pertama kalian cek di Google. Googling itu boleh, nah silakan googling sebanyak-banyaknya. Misalnya kalian tertarik sama PBL, search saja langsung di Google. PBL, penelitian dengan menggunakan problem based learning, itu semua keluar. Mau lebih ringkas lagi, dituliskan lagi, tambah kata kuncinya. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, misalnya ditambahkannya. Itu nanti akan mengerucut. Setelah itu, setelah dari googling, nanti kalian akan lihat, oh PBL itu ternyata pernah dipakai untuk menulis prosedural kompleks misalnya. Kalian jangan mengikuti, kalian modifikasi. Karena kalau kalian mengikuti, otomatis pasti itu mah judul kalian ditolak. Apalagi sekarang sangat mudah kan mengecek dengan cara internet gitu. Kalau istilah bahasa Sundanya mah tong naon mereketeng-teng. Tahu nggak mereketeng-teng? Bahasa orang Sunda semua tidak ini? Hadir tidak pesertanya? Hadir, Bu Bu. moderator, kau tidak Hadir, Bu. mereketeng-teng? Enggak, Tidak. Bu, nggak tahu. Merekedewang, Bu. Merekedewang. Iya betul, maksudnya merekedewang. Kalau mereketeng-teng mah apa tuh? Baju nggak cukup ya? Nah, jangan merekedewang. Kenapa jangan merekedewang? Karena pasti kalian nanti nggak akan disetujui. Jadi kalau nanti kalian sudah menemukan judul, itu jodoh kita bukan, cek di Google ya. Jadi jangan sampai mengambil judul yang sudah dianalisis. Bu, saya mah nggak lihat dari Google. Tapi di Google sudah ada yang meneliti. Ya pasti kan, namanya tokohnya si A. Pasti akan sama nanti dapat tokoh si A. Wataknya pasti akan sama. Itu. Jadi kalian silakan baca sebanyak-banyaknya agar dapat menemukan judul yang menarik. Nah, ini amati, tiru, modifikasi. Sampai saat ini, Ibu masih menggunakan proses ATM ini. Sama ya, bahwa dosen pun ini harus meneliti. Jadi kalau kalian bertanya, wah dosen ini harus meneliti, terus skripsi, kalian juga skripsi kan meneliti, terus Ibu juga sedang proses S3 juga sedang meneliti, semua harus kita amati. Nah, amatinya dengan apa? Amatinya, kalau dulu kita bisa mengeceknya dengan cara apa? Ke perpustakaan. Boleh, sangat itu. Sangat boleh. Karena pada saat melihat contoh kakak tingkat, kita kan jadi tahu langkah yang harus kita lakukan. Betul atau tidak? Tapi lihatnya yang betul. Karena terkadang mungkin ada beberapa yang tidak sesuai. Gitu. Lalu setelah mengamati, karena sekarang lagi pandemi, kalian boleh cek di repositori. Kalian ini jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selain di Unpas, ada di universitas mana lagi? Selain di Unpas. Ada di universitas mana lagi? Di UPI ada PBSI? Ada. UNJ?
Ada. Nah, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, itu semua ada PBSI-nya. Dan kalian bisa cek di repositori mereka, apa saja sih yang sudah mereka analisis. Setelah kalian googling, kalian fokuskan ke Google Scholar. Karena sekarang penelitian, artikel jurnal itu masuk ke Google Scholar. Nah, di Google Scholar ini kalian sudah masuk ke tangga akademik yang lebih bagus lagi. Mengapa Ibu bilang akademik yang lebih bagus lagi? Karena jurnal dan artikel itu bisa masuk ke wilayah yang dijadikan kutipan di dalam daftar pustaka. Jadi di dalam daftar pustaka itu kalian bisa menggunakannya. Lalu apa lagi nih? Nah, ini juga bisa kalian gunakan ya. Perpustakaan, repositori, lalu menyimak dengan baik gitu ya. Lalu googling, Google Scholar. Nah, kalau Ibu juga suka mengecek juga di Prokus, coba nanti kalian cek di www.prokus, ini juga bisa sangat mempermudah kalian di dalam penelitian, www.researchgate atau DOAJ. Jadi misalnya nih kalian sudah menemukan, saya mau menganalisis tentang metode, tentang strategi. Nah, strategi ini sudah pernah dianalisis sebelumnya sama orang lain, kalian bisa masukkan kata kuncinya di sana. Dan itu langsung akan keluar. Ini ya, Ibu kasih bocoran untuk para peserta klinik skripsi bisa mencari informasi-informasi dari data tersebut. Nah, lalu, buatlah judul dari apa yang sudah kita amati. Mengapa Ibu bilang buatlah judul dari yang sudah kalian amati? Karena kalau kalian tidak mengamati, itu kalian akan kesulitan menuliskan di latar belakang. Pada saat kalian mengamati, pada saat itu pula kalian nanti menuliskan mengapa mengambil judul tersebut dan mau menggunakan metode apa nantinya. Setelah itu pahami konsep yang ada di judul. Apa maksudnya pahami konsep yang ada di judul? Misalnya, Teh Hapsah ini mau menganalisis tentang strategi motivasional ARCS untuk pembelajaran menulis puisi. Nanti sama penguji itu ada 2 variabel berarti ya. Nanti langsung akan ditanya, menulis puisi itu apa? Strategi pengelolaan motivasional ARCS itu apa? Lalu mengapa saudara mengambil judul tersebut? Baru nanti pasti akan ditanyakan bagaimana metode yang harus digunakan. Setelah itu, segala kutipan tuliskan di daftar pustaka. Kita mengutip misalnya Jainuddin 2021. Tapi di daftar pustaka Jainuddin 2020. Nah, itu juga nanti dipertanyakan pada saat kalian melakukan proses. Untuk 2018 sudah mendapat panduan penulisan karya tulis ilmiah belum? Ibu tanya dulu. Sudah belum? Karena yang Ibu dapatkan baru tahun 2021 yang kemarin. Jadi nanti kalian pada saat membuat proposal skripsi, karena nanti di Januari kan awalnya proposal skripsi dulu, kalian lihat panduan penulisan karya tulis ilmiahnya. Kita punya ya, fakultas kita punya dan biasanya setiap tahun itu dikeluarkan. Dan setiap universitas itu punya sistematika yang berbeda. Maka dari itu kita harus mengikuti panduan yang ada. Karena kalau misalnya kita tidak mengikuti panduan yang ada, nanti biasanya ada beberapa poin yang tertinggal. Oke, karena ini kita mengulang lagi materi dan Ibu akan mencoba mengajak kalian untuk membaca sebenarnya.
Karena metode itu kan sangat teori sekali gitu. Pada saat kalian tahu metodenya itu ada dua, kualitatif, kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu berarti menganalisis secara detail. Kalau kuantitatif ada nilai di sana. Jadi biasanya ada unsur-unsurnya. Nah, ini tulisannya terlihat tidak? Nah, Ibu tidak mengambil intinya, tetapi kita akan menganalisis bersama-sama bahwa metode penelitian ini, kita baca ya, metode penelitian ini adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan penelitian. Jadi penelitian yang dapat dipilih dan digunakan peneliti bisa kuantitatif, jadi nanti kalian boleh kuantitatif. Bisa kualitatif atau campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Sudah belajar R&D belum? Atau mixed method? Mudah-mudahan yang 2018 sudah ya. Teh Hapsah angkatan berapa ini? Yang moderator? 2020, Bu. Masya Allah, 2020. Oke. Nah, kalau yang menyangkut pautkan kualitatif dan kuantitatif, itu biasanya ada di R&D. Karena dia menghasilkan produk. Nah, kalau ada yang mau buat produk, ini sebenarnya tantangan yang besar. Kalau beberapa tahun dahulu, R&D katanya cocoknya untuk S2, S3. Tapi ternyata setelah Ibu lihat beberapa skripsi-skripsi yang sudah ada di luar, misalnya sempat ada di beberapa universitas yang lain, itu ada kok itu buat produk. Ada yang membuat produk keterampilan membaca, ada yang buat produk menyimak. Tidak masalah kalau misalnya memang mahasiswanya mampu. Malah itu sangat besar ya. Nah, kualitatif itu menekankan kepada fenomena objek itu kemudian dikaji dan dikuncinya. Nah, jadi kalau kuantitatif itu menggunakan angka. Misalnya kalian eksperimen tuh, eksperimen kan nanti hasilnya angka ya, meningkat atau tidak meningkatnya ya, itu masuk ke kualitatif. Maaf, kuantitatif. Nah, kalau metode penelitian yang dapat digunakan pada penelitian kuantitatif itu masuk ke non-eksperimen antara lain deskriptif, survei, korelasional, jarang ya korelasi kalau di kita, ekspos faktor juga jarang. Yang sering itu adalah eksperimen, deskriptif, sama penelitian tindakan. Malah kemarin karena pandemi kita lari semua ke kualitatif ya. Kalau kalian bisa lihat nanti cek skripsi kakak tingkat kebanyakannya kualitatif. Karena memang kemarin sempat pandemi. PTK boleh ya, karena kalian menganalisis sesuatu penelitian tindakan kelas. Tetapi nanti silahkan kalian berkonsultasi lagi selanjutnya kepada para penguji dan kepada dosen pembimbing. Nah, PTK ini dijadikan penelitian skripsi menjadi guru tetap dan pengampu mata pelajaran sekolah. Penelitian berkolaborasi dengan guru di sekolah. Jadi kemarin itu agak kesulitannya PTK karena memang online. Online. Ternyata kalau kita meneliti dengan baik, kembang. Karena guru mau tidak mau, dia bergelut dengan teknologi. Misalnya mengumpulkan tugas di WA, mengumpulkan belajar Google Drive, lalu kelas Google Classroom gitu ya. Malah ada sekolah-sekolah yang sudah membuat LMS juga tentang dari sekolahnya. Nah, itu juga bisa sebenarnya dibuat dengan eksperimen gitu ya. Lalu pada kegiatan penelitian menyampaikan secara eksplisit penelitian yang dilakukan termasuk kategori apa. Jadi kategori deskriptifkah, korelasikah, korelasi ini hubungan, atau eksperimental, atau pendidikan tindakan kelas.
Nah, pada saat kalian nanti masuk ke bab 3 metode penelitian, kalian paparkan tentang metode dari para ahlinya. Tapi yang suka lupa itu kalian tidak memaparkan selanjutnya penelitian kalian. Padahal ini kuncinya. Itu. Jadi pada saat kalian sudah memaparkan metode dari para ahli, paparkan juga. Maka dari itu atau oleh sebab itu, oleh karena itu, penelitian yang akan saya lakukan dengan judul bla 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 akan menggunakan metode kualitatif atau metode kuantitatif dengan cara bla 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 bla. Itu harusnya. Jadi nanti pada saat kalian uji sempro, kalian udah pakem gitu, udah kuat bahwa oh ya saya paham metodenya, saya paham bagaimana saya di lapangan harus melakukannya. Gitu ya. Ini kuncinya nih. Jadi paparkan dahulu metode dari para ahlinya, wajib dari para ahli ya. Dan misalnya nih, kalian pakai metode, terlihat tidak? Oh, tidak terlihat ya, karena ada background ya. Nah, metode buku Emzir, buku Samsudin, atau buku Nurgiantoro, atau Sugiono gitu ya. Itu harus dicantumkan, dan metode itu memang dari ahli ya, dari ahli, lalu sama kita dikembangkan, dipaparkan di dalam penelitian yang akan kita lakukan. Ini kita sampai 145 ya, Teh Hafsah ya? Ya, Ibu percepat ya. Subjek dan objek penelitian. Mengingatkan kembali saja ini sebenarnya. Metode penelitian yang baik kalau kalian sudah tahu subjeknya apa, objeknya apa. Nah, subjeknya itu apa sih? Subjek itu sesuatu yang diteliti. Baik orang, benda, ataupun lembaga yang akan dikenai simpulan hasil penelitian. Jadi intinya sesuatu yang ditelitinya apa? Kalau objek penelitian itu keadaannya. Jadi nanti kalau kalian menulis di metodologi penelitian di bab 3, jangan hanya sekadar subjek penelitian. Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti, baik orang, benda, ataupun lengkap. Udah saja. Tuliskan subjek penelitiannya siapa di sana. Gitu. Sekolahkah? Anak kelas 7-kah? Anak kelas 8-kah? Gitu ya. Nah, di objek penelitian juga sama. Ini objek penelitian yang mau kalian gunakan apa? Yang menjadi pusat perhatian dan sasarannya gitu ya. Pada saat kalian mau menganalisisnya, begitu. Penetapan lokasi sumber juga harus ditentukan. Misalnya kalian mau menganalisisnya di sekolah mana. Lalu kaitan penetapan lokasi. Mengapa lokasinya mengambil lokasi tersebut? Misalnya karena lokasi tersebut memang lokasinya sangat dibutuhkan di dalam pengembangan media pembelajaran. Gitu. Atau lokasi tersebut kurang dikembangkannya strategi pembelajaran sehingga banyak anak-anak SMP pada saat keluar dari sekolah itu menikah, tidak melanjutkannya ke SMA. Nah, silakanlah itu ya. Itu kaitan-kaitan ke latar belakangnya. Lalu penetapan populasi. Nah, kalau populasi nanti silahkan kalian imbangi apakah kalian mau mengambil general atau kalian mau mengambil sampel. Lalu penetapan partisipasi dan sampelnya. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Di sini rancangan pengumpulan data mencakup jenis data yang akan dikumpulkan. Biasanya wawancara ini ada di awal di dalam latar belakang. Lalu ada tes angket kalau kalian memang membutuhkan tes angket. Setelah itu observasi. Observasi ini rata-rata semua menggunakan observasi di awal. Sama studi dokumentasi. Nah, studi dokumentasi ini kalian sudah masuk wilayah 4.0, jadi sudah diharuskan banyak data-data yang kalian di buku dan jurnal atau artikel. Oke? Oke, ya. Lalu persyaratan keabsahan, mudah-mudahan semuanya sudah lulus metode penelitian ya, mata kuliah metode penelitian, karena ini kalau diceritakan
atau dijelaskan begitu sangat panjang. Tapi yang pasti kekuatan teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ini masuk ke dalam pada saat kalian sudah menentukan metode penelitian. Gitu. Lalu alat apa nih, alat ukur apa yang mau kalian gunakan? Uji TK atau trivaluasi kan? Nah, trivaluasi juga harus lihat ahlinya itu siapa, apa yang kita analisis sesuaikan dengan nanti ahli, atau kita mau melakukan data validitas ahli, silakan disesuaikan dengan metode yang awal kalian pilih. Nah, ini ada teknik analisis, masuk ke teknik analisis berarti kalian masuk ke sintak yang ada di dalam pilihan metode penelitiannya. Perhitungannya, masuk ke variabel penelitiannya, desainnya seperti apa. Kalau misalnya PTK, berarti ada siklus. Kalau misalnya kalian mengambil metode penelitiannya kualitatif, berarti harus ada analisis dulu. Analisisnya juga kalian menentukan dulu pakai teori. Kalau misalnya kalian menentukan teorinya teori sastra, berarti pendekatan apa dulu yang akan kalian pilih? Pendekatan hermeneutik, pendekatan mimesis, pendekatan sosiologi sastra, psikologi sastra, atau kalian mau mengambil penelitian linguistik misalnya, linguistik Saussure dan lain-lainnya misalnya ya. Nah, ini prosedur penelitian. Jadi tadi apa saja, Nak? Kalau misalnya mau melakukan metode penelitian yang betul-betul menarik dan misalnya lengkap, itu harus ada desain penelitian. Terus harus ada subjek dan objek penelitian. Instrumennya, setelah itu baru ke prosedur penelitian. Nah, di prosedur penelitian ini, kalian diminta untuk menjelaskan perencanaan yang dilakukan di awal itu apa. Yang paling mudah saja Ibu contohkan lagi sambil kalian mengingat. Misalnya, kalau PTK atau kalau kalian melakukan eksperimen, perencanaannya itu, misalnya kita mengambil dari nilai KKM yang rendah. Betul ya? Karena PTK itu kan harus ditingkatkan. Lalu pelaksanaannya seperti apa? Oh, pelaksanaannya itu saya mau ngasih obat nih. Obatnya apa? Obatnya mau pakai metode, mau pakai strategi, mau pakai teknik. Lalu tahap akhirnya itu adalah penilaian. Nah, prosedur ini harus dibuat secara rinci. Biar kalian nanti pada saat di lapangan, kalian betul-betul tahu apa yang harus kalian lakukan. Terakhir, jadwal penelitian. Untuk apa sih ada jadwal penelitian? Untuk target diri kalian sebenarnya jadwal penelitian ini. Jadi, kalau kalian ingin cepat selesai, skripsinya berarti jadwal penelitiannya harus kalian ikuti. Misalnya, Januari mengambil data awal. Februari itu masuk bab 1, lalu masuk bab 2, lalu masuk bab 3 analisis, lalu cek validitas kepada ahli. Setelah itu kesimpulan, buat jurnal artikel. Setelah itu baru dapat melakukan ujian sidang skripsi. Nah, saya mau meminta kalian, kita akan masuk tahap nggak apa-apa, ini kelebihan Ibu. Iya Bu, nggak apa-apa. Iya Bu, tidak apa-apa. Sebelum ke tanya jawab ya, Ibu punya 4 judul, Nak. Boleh mau angkatan 2018 atau panitia-panitianya ya. Ibu mau nanya. Ini di sini Ibu punya judul upaya meningkatkan pembelajaran menulis puisi melalui strategi pengelolaan motivasional AFCS terhadap siswa kelas 7 SMP Negeri 40 Bandung. Menurut kalian, ini metode yang cocok apa? Oh, Ibu langsung tanya nih, metode yang cocoknya apa nih? Ti, apa Ti? Kuanti, Bu. Kuanti. Ji, apa Ji? Hah? Apa Ji? Kuantitatif bukan? Oke sih. Kenapa kuantitatif, Ji? Soalnya berurusan sama nilai, Bu. Sip. Jawaban tepat. Karena kita nanya upaya meningkatkan. Ya kan? Itu ya.
pada saat upaya meningkatkan berarti kan kita kuantitatif lah. Kalau kita udah berpikir kuantitatif, oh mungkin saja ini bisa eksperimen. Tapi bisa juga ini PTK ya, karena PTK juga melakukan peningkatan. Oke, sip. Angkatan 2018 lainnya. Terima kasih, Aji. Ibu punya judul lagi nih. Pengembangan multimedia interaktif berbasis kecerdasan jamak dalam pembelajaran inquiry untuk meningkatkan kemampuan menulis cerita pendek di SMA Darul Quran Internasional Bandung. Menurut kalian, ini metode yang cocoknya apa ya? Kualitatif, Bu. Kualitatif, mengapa kualitatif, Gin? Karena kan di situ lebih ke pengembangan multimedia, sedangkan pengembangan multimedia itu pasti kita jelaskan secara deskriptif dan juga secara rinci, jadi lebih ke kualitatif gitu kayaknya, Ibu. Di sini ada pengembangan multimedia. Gina sudah membayangkan nih, kalau pengembangan multimedia berarti harus ada data ya, Gini ya? Harus ada Kembangkan. Ada yang dikembangkan, berarti harus ada penelitian kualitas, yaitu betul kualitatif. Tapi pada saat mengembangkan multimedia ini harus ada uji coba tidak? Iya, Bu. Karena di situ ada tulisan nih, untuk meningkatkan kemampuan menulis cerita pendeknya. Ada kuantitatif tidak di sana? Ada Ada. Berarti kalau mix begitu, method berarti, ini Bu. cocoknya metode apa? Bisa mengambil mix method atau bisa dengan R&D. Oke, lagi ya. Nah, Ibu mau sebelum pindah ke layar lagi. Yang pertama lagi, ini yang sakitnya apa, Nak? Upaya meningkatkan pembelajaran menulis puisi bla 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 bla, ini yang sakitnya apa? Pembelajaran menulis puisinya, Bu. Obatnya apa? Itu strategi pengelolaan motivasional ARCS. Oke, berarti dua variabel itu yang harus kalian kuasai di teoretisnya. Baru nanti masuk ke tadi yang jawaban Aji ya, metodenya. Oke, terima kasih Ega. Kalau yang ini yang sakitnya apa ya? Yang multimedia? Karisma? Kita? Mawangi? Kalau yang pengembangan multimedia interaktif yang sakitnya apa ya, Mas? Kemampuan menulis cerita pendek. Iya, siapa tadi yang menjawab? Kemampuan menulis cerita pendek. Siapa yang menjawab? Kok tidak muncul sih di ini layar Ibu? Cerita pendek ya, betul. Terus apa ini obatnya pakai apa nih? Multimedia interaktif berbasis kecerdasan jamak, Bu, dalam pembelajaran inquiry, Bu. Mantap. Iya, betul. Dari pengembangan multimedia sampai pembelajaran inquiry. Nah, si variabel ini harus kalian kuasai. Karena penguji nggak akan jauh-jauh dari apa judulnya, Nak. Kenapa mengambil variabel itu? Memang ada apa sih di menulis puisi harus dipakai motivasional ARCS? Terus mengapa lokasinya di sana? Mengapa cocok di kelas 7? Lalu baru terakhir ke metode. Tapi itu yang betul-betul menentukan kalian bisa melangkah ke bab 4, metode penelitian. Jadi kalau kalian sudah paham judul kalian, sama halnya kalian memahami sesuatu yang kalian mau jabarkan. Gitu. Jadi pada saat kalian sudah menemukan judul, variabelnya kalian kuasai, lalu si sakitnya apa, obatnya apa, baru masuk ke metode penelitian. Pasti akan sangat mudah dan nanti juga membuat kalian juga jadi asik pada saat proses pembuatan skripsi tersebut. Lagi ya, 2 lagi Hafsah ya, sebentar ya. Analisis makna kias dalam gaya bahasa pada cerpen pilihan Kompas tahun 2019
dan pemanfaatannya terhadap bahan ajar peserta didik kelas 11 SMA. Kualitatif, kuantitatif. Kualitatif, Bu. Mengapa kualitatif? Karena yang dianalisisnya itu makna kias dalam gaya bahasa dan datanya itu kan dari sebuah cerpen gitu, Bu. Jadi nanti datanya itu berupa deskripsi. Oke, betul sekali. Karena dari awalnya sudah analisis makna. Dia nggak akan mencari nilai kan ya. Dia hanya akan menganalisis dan akhirnya dimanfaatkan. Bu, mengapa sih harus ada pemanfaatan, harus ke bahan ajar, harus ke kelas 7, harus ke sekolah? Kenapa coba? Ada yang tahu mengapa harus berkaitan ke pendidikan? Mengapa tidak selesai saja dianalisis? Mungkin prodi karena kita, Bu. prodi kita. Iya. Karena nanti ijazah kalian itu SPD, nanti teh ijazahnya teh Aji Albar Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Gitu. Jadi walaupun analisisnya cuma makna kias atau nanti kalian misalnya mau menganalisis kebahasaan, tapi harus dikaitkan dengan ke pendidikannya, karena nanti ijazah kalian itu adalah Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang terakhir, analisis semiotika Roland Barthes terhadap nilai moral dalam kumpulan cerpen Negeri Kabut karya Seno Gumira Aji Dharma ya ini maaf ya, dan kesesuaiannya dengan tuntutan kurikulum 2013. Gampang atau ini mah sama apa? Apa, Dik? Kualitatif, Bu. Kualitatif pasti ya. Nah, ini Kojo judul-judul kualitatif untuk tahun 2020 yang kemarin ya, 2 tahun kemarin 2019-2020 sama angkatan 2020-2021. Karena tahun depan 2022 ya. Jadi ini Kojo banget karena memang kan selama pandemi pada saat itu belum tidak tatap muka. Tapi kuncinya itu apa? Kuncinya itu nanti di metode penelitian kalian juga harus ajeg. Ajegnya apa? Ajegnya itu di metodologi penelitian kalian mengambil ahli siapa? Karena metode penelitiannya kualitatif, nanti bawahnya itu banyak ahli-ahlinya. Ada yang deskriptif, ada yang nanti mengambilnya hanya validasi saja, hanya ada juga teringaluasi. Itu beda ya. Jadi itu metodenya juga harus nanti kalian pahami, dan sebenarnya kekuatan metode itu kekuatan kalian dicari di buku sumber. Gitu. Jadi kuncinya banyak baca skripsi kakak tingkat, banyak baca skripsi repositori. Kita ambil, amati, tiru, modifikasi. Jadi setelah mengamati, kita boleh niru. Nirunya apanya? Polanya. Ingat ya, polanya. Pola judulnya dulu. Setelah pola judulnya, oh ini Kompas tahun 2019 sudah ada nih yang analisis. Coba kita cek Kompas tahun 2020, ada tidak yang menganalisis. Ternyata dicek di Google Scholar itu nggak ada. Oke, kita langsung bisa memasuki. Tapi ya itu karena memang bertumpuk banyak menganalisis karya sastra, jadi kalian juga harus pintar-pintar memilih karya sastranya. Iya, karena metode penelitian kan ada di bab 3, Ari. Metodologi penelitian itu ada di bab 3. Jadi kalian bisa melihat di metode penelitian begitu. Kalau untuk menganalisisnya, kalian harus banyak membaca jurnal. Makanya Ibu bilang, kalian nanti ceknya di Google Scholar. Karena di Google Scholar itu, nanti kalian akan melihat bagaimana langkah-langkah digunakan dalam menganalisis metode penelitian. Mengapa repositori sekarang bab 4-nya tidak bisa diakses? Mengapa? Karena
Untuk pendidikan, kita sekarang wajib mempublikasikan artikel jurnal. Misalnya nih, kalian mau buat skripsi. Nanti kalian itu punya kesempatan menjadi penulis nasional. Bisa menjadi kesempatan menjadi penulis internasional. Jadi nggak ada lagi istilah skripsi kalian itu disimpan di perpustakaan. Kalau perpustakaannya nanti ngeluarin bab 4, takutnya nanti ada plagiarisme. Jadi pada saat diterbitkan di jurnal, itu takutnya nanti ada kesamaan walaupun penulisnya sebenarnya ya memang itu-itu saja. Tapi itu tetap tidak boleh. Jadi makanya hanya sampai selesai di bab 3. Sama di UPI juga begitu, di Universitas Negeri Malang juga seperti itu. Jadi nanti kalian konsepnya langsung masuk ke Google Scholar, cari di artikel-artikel jurnal, gitu ya, kata kuncinya. Ya, kembali kasih Ari, itu ya nak ya. Jadi nanti kalau kalian punya 3 rumusan masalah, sebenarnya kalian punya kesempatan buat 3 artikel itu. Semangat, pokoknya jadi guru yang profesional, karena nanti kalian sampai ke guru pun kalian dituntut untuk mengembangkan karya kalian. Jadi sudah terbiasa meneliti, sudah terbiasa menulis. Oke, ada lagi ternyata. Gimana Teh Hafsah? Oke, kita bareng-bareng aja ya, misalnya penggunaan teknik duta-duti dalam pembelajaran menulis karangan. Ini sudah terlihat ya, kuantitatif ya, langsung pakai kata penggunaan. Jadi dari teknik duta-duti masukin ke pembelajaran menulis karangan meningkat atau enggak? Nah, ini kuantitatif pasti eksperimen ini. Lalu pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan teknik mind mapping. Nah, sakitnya itu menulis puisi, kasih obat teknik mind mapping. Jadi ini langsung membutuhkan nilai hasilnya, berarti ini eksperimen. Nah, sebelum COVID, sebelum Corona, ini yang menjadi tren judulnya ya, menjadi tren di lapangan. Tapi karena kemarin beberapa COVID, jadi banyak yang kualitatif. Mudah-mudahan nanti di angkatan 2018 bisa combine atau mungkin ada yang berani juga mengangkat R&D ya, menghasilkan sebuah produk. Nah, kalau udah menghasilkan sebuah produk itu bisa dihak ciptakan, bisa dibuat buku. Pokoknya manfaatkan apa yang sudah kalian lakukan, karena penelitian itu adalah proses bagaimana kita menemukan. Jangan takut salah, karena kita segala sesuatu, malah kan penelitian itu kita mencari bahwa hasilnya itu benar atau tidak. Semangat untuk para pejuang skripsi, keep focus and skripsi complete. Katakan script sweet, jangan skripsi. Oke, silahkan saya kembalikan ke moderator. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi tanya-jawab. Kepada Akang Teteh, mangga dipersilakan untuk yang ingin bertanya. Dan sebelumnya dimohon untuk membuka kamera terlebih dahulu. Ada Didik, silakan. Teh Hafsah, ada Kang Didik tuh, sudah raise hand. Ya, mangga kepada Kang Didik Wahyu. Baik Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kan sekarang kita lagi proposalan nih ceritanya. Tapi ada sedikit hambatan, jadi ya tapi tetap ada sih hubungannya dengan yang Ibu sampaikan. Masalahnya dari beberapa literatur yang Didik baca mengenai prosedur pengambilan data pengambilan data Bu, dengan teknik pengumpulan data itu hampir satu tipe. Lalu apa yang membedakan kedua hal tersebut? Secara sistematikanya dua subjudul tersebut ada di proposal. Bagaimana ya, Ibu? Ya. Yang teknik pengumpulan tadi yang tadi Ibu tampilkan ya?
Iya Ibu betul, dan Iya, di dan atas itu ada di sebelumnya itu KTI ada prosedur. kalian, ada di panduan FKIP masalahnya. Panduan FKIP. Kalau yang lawas itu masih ada Bu yang di panduan yang sebelum nanti kita dapatkan. Kalau yang 2022 sih Ibu belum mendapatkan. Kalau tadi yang Ibu tampilkan di 2021 itu kan ada ya, teknik pengelolaan data ya. Sama tadi yang ditanyakan apa? Teknik Prosedur Ibu. data sama instrumen kan? Prosedur pengumpulan data dan prosedur. Ya, oke. Ya. Baik. Langsung dijawab saja Teh Hafsah. Ya, Bu, boleh. Langsung dijawab saja. Baik, Ibu langsung jawab saja ya. Jadi, mau bagaimanapun kalian hidup di suatu lingkungan akademisi ya. Jadi, kalian harus mengikuti template yang ada di akademisi tersebut. Sama halnya nanti kalau kalian juga mau mempublikasikan artikel jurnal, jadi artikel jurnal itu konsepnya sama semuanya. Pasti diminta latar belakang, pasti diminta metode penelitian, pembahasan, kesimpulan. Tetapi kayak ukuran, kolomnya, lalu spasinya, itu berbeda-beda. Itu yang dinamakan dengan sistematika. Nah, kalau karena kalian ada di FKIP Unpas, berarti panduannya kalian harus mengikuti KTI. Nah, tadi yang ditanyakan adalah teknik pengumpulan data sama instrumen penelitian. Nah, coba Maaf, Ibu, nanti kalian prosedur ya. Ibu. Oh, prosedur. Iya, prosedur pengumpulan data. Sama prosedur ya. Betul, Ibu. Sedangkan di panduan itu ada panduan itu teknik analisisnya diminta diminta ya. Iya, Ibu, betul. Iya, betul. Jadi kalau Ibu lihat, tadi kan kita sudah baca sama-sama nih. Apa sih yang diminta di panduan FKIP gitu ya? Sama, ini juga beberapa kendala sebenarnya di beberapa tahun yang sedang berjalan ya. Ini apa? Bagus pertanyaannya. Jadi kita lihat saja apa yang diminta di dalam panduan tersebut. Yang diminta di dalam panduan tersebut, teknik analisis data itu adalah rancangan analisis data merupakan rencana yang berkaitan dengan teknik analisis data. Jadi hanya rancangannya saja kalau di sana. Paham tidak? Rancangannya apa, lalu dideskripsikan oleh Didik, lalu penggunaan tekniknya pakai apa? Tadi kalian sudah ini kan apakah pakai sampel, apakah pakai diskriminasi, atau pakai analisis faktor, sudah cukup saja. Lalu penggunaan suatu tekniknya itu ditentukan rumusan masalahnya apa, variabel penelitian apa, paradigmanya apa. Tapi kalau masuk ke teknik pengumpulan data, nah, teknik pengumpulan data itu nanti kalian konsepnya itu menggunakan pendahuluannya apa, pengumpulannya ya, pengumpulan datanya yang ditanyakan teknik pengumpulan data ya, ini sama dengan prosedur, itu rancangan pengumpulan data masih jenisnya. Jadi jenisnya apa nih? Oh, kita mau ngambil kita itu hanya menggunakan wawancara, kita jelaskan aja konsep wawancaranya seperti apa. Tesnya apa? Gitu. Lalu tesnya bagaimana? Angketnya apa? Nah, teknik pengumpulan data ini biasanya, tapi nanti ikuti alur pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya, Nak ya. Teknik pengumpulan datanya itu disertai dengan instrumen penelitian. Karena di situ mintanya teknik pengumpulan data dan instrumen penilaian. Jadi kalau yang di awal itu nggak pakai instrumen, kalau yang di akhir itu pakai instrumen. Kalau Ibu mengarahkannya seperti itu. Tapi nanti pada saat di lapangan, silahkan ikuti pembimbing kalian masing-masing. Oke? Lalu yang kedua, kalian jangan cuma punya satu buku metodologi penelitian. Gitu. Takutnya nanti di KTI ya, nanti di KTI kalian cek kayak FKIP. FKIP itu dia mengambil dari berbagai sumber. Maka dari itu istilahnya juga kan mengambilnya metode penelitian ya. Kadang di universitas lain itu ada metodologi penelitian. Silahkan itu sebenarnya ada berbedanya, tapi ya itu sudah dipakemkan karena memang sesuatu panduan yang dimiliki organisasi akademiknya. Jadi nanti kalian pegang, misalnya ada engineer, ada Samsudin, nanti dia pakai istilah-istilah
yang disesuaikan dengan lihat, oh di panduan saya ngambilnya metode penelitian nih, bukan metodologi penelitian. Ambil, mana nih? Di Engine atau di Samsudin ya? Yang pakai istilah tersebut. Nah, ambil datanya itu. Jadi kita juga nggak akan blank, dan kita tetap terarah. Kita tetap terarah, dan nanti pada saat kita menjawab, kita tuh betul-betul meyakinkan penguji bahwa, Bu, kenapa kamu mengambil metode penelitiannya? Misalnya sintaknya seperti ini. Karena menurut Mahsun, gitu. Karena menurut Engine, begitu. Jadi para ahlinya yang disebutkan, jangan tiba-tiba karena menurut kakak tingkat atau kelihatannya nyontek copy paste-nya itu mah. Walaupun kita mengamati dari skripsinya kakak tingkat, tapi kita harus punya kekuatan dari pakar ahlinya. Jadi kita amati skripsi kakak tingkat, tapi kita langsung cari, oh mana nih sumbernya? Mana nih sumbernya? Nah ini yang metode penelitian pengembangan itu ada di Amir Hamzah nih. Dia buat sendiri bukunya itu. Dan biasanya banyak juga, dan salah satunya Sugiono juga yang terkenal yang sudah kita gunakan ya. Atau Nusa Putra, banyak lah. Ibu banyak banget juga nih. Atau Nana Saudi. Oke. Jadi kalian para pejuang skripsi ya, buku kalian oke. Sangat banyak, harus sangat banyak, harus banyak gitu. Jadi Jadi pada saat melakukan metode penelitian, nanti kalian nggak bingung dengan istilah. Karena pada saat nanti dikeluarkan istilah di dalam panduan, ya udah cari yang istilahnya memang sesuai di dalam buku yang mana nih yang sesuai. Oke, saya ambil yang ini. Jadi pakem banget kan. Jadi kaliannya juga langkahnya kuat nanti. Yakin, nggak ragu-ragu. Karena kalau ragu-ragu nanti susah ngejawabnya pada saat diuji. Oke? Mudah-mudahan membantu jawaban yang membuat Didit galau ya. Ibu galau sekali, Ibu. Ingin banyak bukunya Ibu banyak sekali itu, Ibu. Harus banyak, karena memang istilah itu banyak kan. Jangankan istilah dari subbab metode penelitiannya, kadang kita juga misalnya di metode penelitian juga kan ada yang menyebutkan ini masuknya mixed method, ini masuknya MD, padahal kan sebenarnya dua-duanya campuran gitu kan. Dua-duanya campuran, ada kualitatif, ada kuantitatif di situ. Tinggal kita milih gitu. Dan hati-hati pada saat kalian misalnya nih ya, kalau eksperimen itu tidak terlalu ketara ya. Paling ada yang disebut dengan pra-eksperimen atau eksperimen semu atau eksperimen murni. Nah, itu bedanya di kelasnya gitu. Tapi kalau masuk ke R&D itu banyak tipenya. Misalnya R&D-nya karangan dari Sugiono itu cuma 9 langkah. Dari KAS itu berapa langkah gitu. Lalu ada lagi 4D itu cuma 4 langkah. Jadi kekuatannya itu kita lihat dulu langkahnya. Jangan sampai kita mengcopy paste atau melihat mengamati dari kakak tingkat itu sepotong-sepotong. Itu yang sering mahasiswa godaan terbesar lama di skripsi itu. Jadi dia suka lihatnya sepotong-sepotong. Misalnya dia ngambil dari skripsinya kakak tingkat gitu, dia di awal itu udah ditulis padahal skripsinya itu pakai eksperimen murni, di teorinya juga di metode penelitian itu pakai eksperimen murni. Taunya pada saat ngambil data dia cuma pakai satu kelas. Salah atau salah? Salah satu. Benar nggak? Karena dia melihat ke yang lain lagi itu, ke yang lainnya lah. Harusnya langsung lihat ke buku sumber. Apakah eksperimen murni itu satu kelas atau 2 kelas pembanding? Gitu. Oke. 15 menit lagi kata Teh Hafsah tuh. Ya. Silahkan. Ini malah udah kelebihan 17 menit ya. Ini sampai jam 2 ya. Ada lagi? Cukup, Dit? Baik Ibu, terima kasih. Doakan Ibu mudah-mudahan semprotnya nanti lancar ya. Diskusinya juga lancar. Ya, tapi semakin kalian penasaran, pasti kalian semakin membaca. Nah, dari membaca itu juga akan membantu nanti pada saat kalian memahami judul kalian, agar kalian juga bisa menjelaskan kepada para penguji nanti. Silakan.
Baik, kepada Akang Tete, apa ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Boleh, Teh. Ibu, untuk perbedaan antara eksperimen murni dengan kuasi eksperimen itu apa? Lalu yang biasanya digunakan untuk menerapkan suatu metode gitu, Bu, itu biasanya pakai eksperimen yang mana? Terima kasih, Bu. Oh, eksperimen. Kalau eksperimen apa murni dan Murni sama kuasi eksperimen. sama kuasi eksperimen. Kalau ini sebenarnya teori ya, Teh Ega ya. Jadi Teh Ega sebenarnya ini udah kalau misalnya susah nyari di buku, kalian boleh googling dulu. Googling itu pokoknya hal utama. Misalnya nih, kayak tadi Ibu bilang, sebenarnya agak ragu juga nih pakai istilah metode penelitian atau metodologi gitu. Nah, itu kalian langsung googling saja. Nah, setelah googling, kalian kan udah dapat nih datanya atau informasinya. Nah, setelah mendapatkan data atau informasinya, kalian langsung masuk ke Google Scholar. Di Google Scholar itu apa? Mereka langsung ruang akademiknya. Jadi kalau kita bilang bahwa kalau misalnya kita masuk ke ruangan, kita bisa nanya ke semua orang kan. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke Google Scholar, itu kita masuk ke wilayah akademisi. Nah, tadi eksperimen murni sama eksperimen semu. Kalau eksperimen murni, tapi nanti kita bahasnya ini sebenarnya panjang nih, harus 3 SKS nih, ulang di Madlib ya. Jadi eksperimennya itu tidak dapat memenuhi keempat hal. Jadi terutama randomnya ya, kelompoknya, kelompok kontrolnya. Nah, kalau kelompok kontrolnya itu masuk ke eksperimen semu. Tapi kalau murni itu betul-betul, jadi eksperimen ini yang satu itu nggak boleh dikasih apapun. Gitu. Kalau misalnya semu, biasanya kan 2 kelas ya, Nak ya. Yang dipahami Teh Ega 2 kelas, 1 kelas dulu, Ibu tanya. 2 kelas ya? Iya. Atau masih pusing? Ya udah nggak apa-apa. Nah, di 2 kelas ini nggak apa-apa kalau masih pusing, nanti kan baca lagi. Kalau yang kuasi itu kita bisa masukin randomnya saja. Tapi kalau misalnya murni itu betul-betul harus semua sampel diambil. Itu murni. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang sakit, ada yang izin, itu gagal eksperimen. Kalau murni. Kalau betul-betul mau mengambil murni. Terus kalau yang satu dikasih obat, yang satu itu betul-betul murni nggak dikasih obat. Tapi kalau semu, jadi misalnya tingkatannya Teh Ega mau ngecek di satu itu ngasih obatnya itu strategi pengelolaan motivasional ARCS. Nah, di tempat yang kelas satunya lagi juga sebenarnya harus dikasih teknik itu. Tapi tekniknya bukan ARCS, tapi harus setara motivasional. Kalau yang satunya mau dikasih media apa, Nak? Media film dokumenter. Nah, ada yang setara dengan film dokumenter tidak? Biar bisa ngelihat bahwa oh betul nih ini tuh meningkat, emang bagus nih hasil obatnya gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu Didi satu lagi boleh tidak, Bu? Ujungnya ke random assessment ya. Jadi kalau through eksperimen itu partisipan subjeknya itu pada kelas kontrol dan kelas eksperimen itu dipilih secara acak, jadi tidak bias gitu. Pemilihannya itu betul-betul yang harus dipilih sekali, itu murni. Gitu. Murni itu sebenarnya di S2 juga agak-agak ini ya, kalau misalnya betul-betul yang mau mengambil murni. Tapi kalau kuasi, misalnya nih, partisipan atau subjek eksperimennya itu pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, itu nggak dipilih secara acak, jadi yang ada aja. Gitu. Jadi bisa sama kita diatur. Oke? Tadi ada yang bersuara, siapa? Bu Didik, boleh satu lagi, Bu? Ini masih menjadi ini, Bu. Apa, Boleh Dek? tidak? Ega udah, Teh. Lebih nanti
Halo, sudah ya, sudah sepertinya. Udah Bu, cukup. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mau eksperimen nggak? Iya, rencananya mau eksperimen. Berarti ke sekolah? Iya. Banyak nggak? Banyak banget. Lihat dari tahun 2019 ke belakang, itu banyak sekali kalau eksperimen. Tinggal pilih obatnya itu yang belum dianalisis ya, yang betul-betul link gitu. Kalau sekarang kan banyak tuh media-media pembelajaran yang sekarang sama teknik-tekniknya yang baru muncul kan. Ya, silakan tadi. Boleh Ibu? Kan Atau Bibi, waktunya boleh? sudah habis? Waktunya sudah habis, gimana Teh? Teh Hafsa? Iya boleh kan, Nangga? Baik, Boleh terima kasih. Enggak, cenah Kang Didik. Ibu, kebetulan Dik juga insya Allah rencananya mau eksperimennya yang kuasi, tapi untuk kelas kontrolnya rencananya kan Ibu tadi menyampaikan ada kesetaraan antara misalnya kalau Didik itu ambilnya metode Ibu ya, metode. Metode di kelas eksperimen adalah mind map yang berbasis aplikasi. Dan untuk yang di kelas kontrolnya itu Didik rencananya tidak konvensional Ibu, tapi akan memakai metode yang sepadan yaitu sugesti imajinasi, Bu. Kira-kira kalau seperti itu bagaimana Ibu konsepnya? Oke. Yang Ibu tanyain dulu, sugesti imajinasi itu sejajar nggak dengan yang tadi apa? Mind mapping yang berbasis aplikasi, Bu. Sejajar nggak? Kalau Pakai pola untuk pikir berarti ya dua-duanya ya? betul Ibu, betul. Kalau menurut ini, baru menurut Ibu ya, nanti Betul. silahkan tergantung dengan pembimbingnya masing-masing. Kalau sejajar itu boleh. Jadi tadi yang Ibu kasih contoh, misalnya nih, medianya pakai film dokumenter. Misalnya yang satu pakai film dokumenter, yang satu pakai film animasi. Gitu. Jadi tetap sejajar, biar kita bisa lihat gitu, apakah benar. Nanti kalau misalnya tiba-tiba yang dikasih film animasi nilainya lebih tinggi, berarti kan gagal kan penelitian itu kan. Dan Iya, sebenarnya Ibu. nggak masalah penelitian gagal. Berarti kita memang membuktikan, oh hipotesis kita salah gitu. Tapi kan kita di awal sudah memikirkan dengan baik bahwa metode yang kita gunakan ini betul-betul akan mengarahkan sesuatu variabel ini meningkat. Itu sih sebenarnya ke arahannya. Bisa asal sejajar, bisa asal sejajar. Kalau menurut Ibu bisa itu, karena memang masih satu pengimajian ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Apa itu juga apa? Aplikasi, iya sekarang memang lagi aktifnya aplikasi. Bagus. Aplikasinya insya Allah pakai MindMaster Ibu. Itu ada buku sumbernya, sudah ada MindMaster aplikasi? Untuk MindMaster sih belum terlalu banyak Ibu. Pas cek di Google Scholar ternyata penelitian ini itu masih tidak ada dan secara masih jarang sekali Ibu. Jadi kombinasi lah. Kalau misalnya masih jarang, itu kan pakai bahasa Inggris ya. Itu pakai bahasa Inggris. Nah, tadi yang Ibu tampilkan di awal, itu cari searching-nya pakai di Ibu lupa. Nah, ini pakai yang ResearchGate www.researchgate.net atau .org. Itu kan kata kuncinya bahasa Inggris ya. Jadi nanti bisa ngambil dari artikel-artikel jurnal luar negeri bahwa memang sebenarnya ini cocok untuk di latar belakang ya, untuk di latar belakang dan nanti bantuannya. Karena kan wajib harus ada buku panduan teori tentang tentang apa itu tadi Ibu lupa namanya. Apa di? Izin minum ya. Yang main apa? Main titik-titik aplikasi ya. Teori itunya berarti PR-nya
Oh iya Bu, Kayak siap. kalau misalnya belum ada buku Iya, Ibu, bahasa siap. Indonesianya. Bagus sih malahan. Nah ini ya, kalau misalnya nggak ke perpustakaan, cari di repositori semua universitas yang ada PBSI-nya, googling, setelah googling Google Scholar, nih ini ada research apa? Research gap atau mudah-mudahan bisa membantu ya untuk kalian. Nah ini yang Ibu namakan googling. Kalau googling kan kita cari gini aja. Apa? Teknik mind mapping. Semua keluar kan? Mind mapping apa gitu kan? Tapi kalau kalian udah masuk ke Google Scholar, nanti yang keluar itu hasil penelitian. Ini hasil penelitian. Mind mapping menulis misalnya. Menulis apa? Menulis argumentasi. Cerpen, Bu. Hah? Oh, cerpen. Ya, Oke. Cerpen, Bu. Boleh. Langsung keluar nih jurnal. Gitu. Jadi ini tuh betul-betul lahan kalian nanti kalau misalnya mengambil kutipan-kutipan yang lain tuh. Ya, jurnal kan yang keluar kan? Jurnal-jurnal semua ini. Di jurnal kalian bisa ngelihat teorinya, ngelihat sintaknya bagaimana, menganalisisnya bagaimana. Gitu. Kalau misalnya masih ternyata tadi kata Didik masih kurang nih bukunya Bu. Coba yang Prosput keluar. Ini aksesnya luar biasa. Jurnal akademik ada, buku ada, video audio ada, disertasi tesis ada. Ini mah gratis untuk kalian yang hari ini mengikuti klinik skripsi Ibu ya. Nah, ya. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan bonus untuk kalian. Kayaknya tadi ya yang di sana yang fokus banyak lah. Nanti kalian bisa searching. Jadi nanti nggak ada istilah bahwa nggak ada di latar belakang. Mungkin aja orang luar negeri sebenarnya udah nganalisis. Tinggal kita ganti objeknya kan. Kalau mereka analisisnya misalnya di sekolah mereka, ya tinggal ganti seperti di sekolah kita sekarang. Gitu. Oke. Bisa ya? Google Scholar-nya nih, kalau googling kan kita cuma googling aja, Google biasa. Gitu. Pokoknya pesannya satu hal kalau Ibu nanti, kalau misalnya mau ujian sidang menentukan judul, jangan sampai ada yang sudah menganalisis judul kalian, karena pasti akan disuruh ganti. Mundur aja, karena kalau memaksakan pun pasti nanti akan sangat merugikan kalian, menghabiskan waktu kalian. Kan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Katanya PHK. Ya Bu, baik. Karena waktunya sudah habis, langsung saja pada kesimpulan klinik skripsi kedua kali ini adalah
adalah cara menentukan metode penelitian. Kita terlebih dahulu dapat membuat latar belakang, rumusan masalah, kemudian kita akan menemukan metode penelitian. Kemudian cara mengembangkan judul skripsi yang menarik itu, kita dapat menjadi observer, pengamat, dan pembaca yang baik. Kemudian ada teknik yaitu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Metode penelitian itu sendiri adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan penelitian di mana terdapat dua pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pada bagian desain penelitian, penelitian menyampaikan secara eksplisit. Nah, kita sebagai peneliti wajib memaparkan metode para ahli terlebih dahulu. Kemudian kita dapat menentukan subjek dan objek penelitian, dilanjut teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, kemudian teknik analisis data, dilanjut prosedur penelitian, dan yang terakhir adalah jadwal penelitian. Alhamdulillah wa syukurillah, klinik skripsi pada hari ini telah selesai dengan baik. Saya ucapkan banyak terima kasih, terutama kepada pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Desti Fatin Fauziah MPD yang begitu luar biasa dalam memaparkan materi, dan juga kepada Akang Teteh yang sudah meluangkan waktunya untuk ada dalam kegiatan yang bermanfaat ini. Saya mohon maaf apabila selama saya jadi moderator pada kesempatan kali ini ada salah kata dan tutur yang tidak disengaja. Mohon untuk dimaafkan, semoga kegiatan tetap terus bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, kepada Kang Teteh, dimohon untuk menyalakan kamera karena kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Terima kasih juga kepada moderator yang sangat cantik dan cerdas. Hafsah, kita sehati ya, ungu-ungu ya? Ya? Iya, Bu. Baik, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Kemudian untuk slide selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Masya Allah, 5 orang itu satu layar. Ada Kang Teteh. Ya, banyak. Iya. Kepada Kang Teteh, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses untuk semuanya ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, kembali kasih ya, Ti. Pamit ya. Iya, Bu. Akuin aja biar cepet.